Perkenalkan, nama saya Anggur Vera Rahayu, saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Nanda Putri Rahayu dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Perkenalkan, nama saya Alfio Triana Wardani, saya dari Prodi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum mencapai usia dewasa, yaitu di bawah 18 tahun untuk perempuan dan 19 tahun untuk laki-laki. Pernikahan ini seringkali disebabkan oleh faktor ekonomi, budaya, pendidikan yang terbatas, dan tekanan sosial. Pernikahan dini di Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung merupakan masalah sosial yang kompleks. Data Badan Pusat Statistik 2020 sampai saat ini menunjukkan bahwa 1-5% masyarakat di Boyolangu Tulungagung menikah sebelum usia 18 tahun. Berikut wawancara kami dengan Kantor Urusan Agama mengenai pernikahan dini. Sebelumnya, perkenalkan Bapak, kami dari Universitas Tulungagung mau wawancarai Bapak. Monggo Bapak perkenalan terlebih dahulu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Umar Sodik. Sehari-hari sebagai penghulu di KUA atau Kantor Urusan Agama Kecamatan Boyolangu, Kabupaten Tulungagung. Terus yang lain-lain ya Sudah, langsung ke pertanyaan ya Pak. Yang pertama yaitu bagaimana peran KUA dalam memberikan edukasi tentang bahaya pernikahan dini, Pak? Jadi peran KUA untuk mencegah pernikahan dini. Ya, kita tahu bahwa pernikahan dini itu sangat mempengaruhi kelangsungan dalam berumah tangga, karena kondisi psikis atau kondisi emosional kedua pasangan yang masih sangat labil. Labil itu artinya ya masih kurang dewasa, masih apa istilahnya, gampang terjadi perselisihan sampai pada kekerasan dalam rumah tangga manakala menghadapi kesulitan atau hal-hal yang terjadi dalam perjalanan rumah tangga itu. Sehingga dari sini KUA mempunyai program, yaitu satu diantaranya adalah namanya Suscatin, kursus calon pengantin ya, bagi pasangan yang akan melangsungkan pernikahan. Itu diantaranya untuk sosialisasi bahwa pernikahan itu butuh ya istilahnya bekal yang ya semaksimal mungkin dan menghindari hal-hal yang kemungkinan besar dialami atau terjadi dalam rumah tangga. Salah satunya adalah pernikahan dini, pencegahan pernikahan dini. Tentang pernikahan dini sendiri itu sebetulnya ya apa istilahnya, pernikahan yang dilakukan bagi pasangan yang kurang umurnya dari 19 tahun. Jadi usia-usia itu sangat rentan sekali dalam hal emosional. Dan seberapa banyak kasus pernikahan dini di Kecamatan Boyolangu ini, Pak? Kasus yang ada di Boyolangu itu memang tidak banyak ya. Bisa dikatakan dari peristiwa per tahun di KUA Kecamatan Boyolangu kurang lebih sekitar 500-an peristiwa. Itu ya sekitar bisa dikatakan hanya 1%. 1% ya sekitar 5 peristiwa, tidak banyak. Jadi alhamdulillah
calon pengantin sudah di sini sudah banyak yang mengerti akan kendala atau bahaya daripada pernikahan dini, sehingga ya kadang-kadang alasannya itu ya bisa dikatakan mayoritas itu karena sudah hamil duluan. Kebanyakan jadi gitu. Pak, kecelakaan itu. Kok kecelakaan apa enggak? Kecelakaan disengaja dah. Sengaja kebanyakan. Jadi hanya itu kecil sih, 1% aja. Mungkin hambatan apa Pak yang dihadapi pihak KUA dalam mencegah pernikahan di bawah umur tersebut? Ya hambatannya karena pasangan itu rata-rata sudah kejadian baru daftar atau lapor ke KUA. Jadi rata-rata ya mendadak, bisa dikatakan kurang dari 1 bulan, bahkan bisa juga ya kurang dari 10 hari jam kerja udah datang persyaratannya kan ya, sehingga ya walaupun prosesnya memang agak lama setelah lapor terjadi pernikahan yang kurang umur, sehingga kan prosesnya kan harus minta rekomendasi dari pengadilan agama. Jadi itu kendalanya masyarakat atau orang tua itu terlalu cepat kan ya, rentan waktu untuk diketahui oleh KUA. Jadi di harapannya sebetulnya ya kalau misalnya ada kejadian seperti itu, orang tua ya segera mungkin lapor ke KUA, tentunya melalui desa, sehingga bisa diantisipasi ataupun bisa diberikan tadi edukasi, juga diberi pemahaman ya, itu satu. Yang kedua, kurangnya sarana dalam memberikan edukasi di situ ya. Jadi tidak ada pertemuan-pertemuan khusus yang bisa diadakan. Memang ada sekarang ya, namanya ada BRIN. Jadi ya ada semacam kursus calon pengantin tapi bagi usia sekolah, ada memang, tapi belum menyeluruh gitu, belum sampai menyentuh banyak siswa. Itu kelemahan kita. Terus bagaimana KUA sendiri berkolaborasi dengan instansi atau lembaga masyarakat dalam menangani pernikahan dini? Sudah sering kita upayakan memang ya, agar sekolah itu bisa mandiri mengadakan semacam ya kursus calon pengantin usianya ya anak SMA usianya ataupun anak SMP ya, sehingga ketika KUA ada semacam kerjasama begitu ya, nanti bisa direncanakan dengan sebaik-baiknya jauh hari. Tapi karena belum maksimal itu ya, jadi ya minimal KUA hanya menghimbau bahwa di lembaga sekolah SMP, MTS atau SMA Alia mengadakan ya penyuluhan atau bimbingan atau semacam sosialisasi pentingnya pendewasaan usia nikah. Jadi dia pendewasaan usia nikah dan kesehatan reproduksi biasanya. Selanjutnya, faktor apa saja yang menyebabkan pernikahan dini di masyarakat? Faktornya ya banyak, diantaranya ya satu karena budaya sekarang ya, budaya muda-mudi sekarang sudah banyak yang istilahnya ya sudah tidak sama dengan dulu lagi. Jadi adanya gadget, adanya semacam media sosial macam-macam, sehingga hubungan antara seorang perempuan dan laki-laki itu begitu bebas ya, mudah, aksesnya
bisa kemana-mana, sehingga itu ya kesulitan kita. Jadi ada bisa dikatakan pengawasan orang tua juga mulai berkurang, terus sanksi sosial masyarakat juga mulai luntur ya. Kalau dulu orang nyuwun sewu gandengan aja itu malu, nah, sekarang sudah tidak lagi. Dua, masyarakat tuh ada yang sampai, kalau dulu ya bisa menegur dan sebagainya, kalau sekarang sudah los-losan ya. Iya. Mau gandengan terserah, mau itu terserah. Orang tua apalagi sekarang, orang tua sudah bisa dikatakan mengikuti anak sekarang ya. Jadi itu ke kendala-kendala yang memang di masyarakat. Kalau di KUA sendiri hanya sebatas memberikan jalan keluar untuk menyelesaikan ketika sudah terjadi. Mengantisipasinya sangat kurang, itu ya masih sangat berharap kepada pihak sekolah, biasanya sekolah, terus masyarakat. Jadi apa solusi yang efektif untuk mengurangi pernikahan di bawah umur tersebut, Pak? Ya, solusinya tetap harus edukasi tadi yang terus menerus berkesinambungan. Jadi kalau kita adakan secara rutin itu tidak bisa, misalnya karena kalau di KUA itu juga kegiatannya juga padat. Yang kedua, anggaran juga kadang-kadang tidak ada. Itu lebih ditekankan bahwa di masyarakat atau lewat Karang Taruna di desa ya, ataupun di sekolahan itu untuk ya giat mengadakan penyuluhan itu, khususnya bagi kelas SMP kelas 3 dan SMA. Nah, ya, SMP itu sudah, karena ada lulusan SMP itu ya sudah tadi nah, dampaknya. Pernikahan dini bukan hanya sebuah keputusan pribadi, tetapi juga memiliki dampak yang luas bagi individu, keluarga, dan masyarakat. Mari kita dukung upaya untuk memberikan informasi yang tepat dan akses pendidikan kepada generasi muda agar mereka dapat membuat keputusan yang terbaik untuk masa depan mereka. Sekian dan terima kasih.